Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Yuniar Paramita. Hai, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki ya. Menyelesaikan video-video Bali kemarin, jadi di video kali ini aku akan bikin recap liburan 5 hari 4 malam di Bali 2024. Mulai dari pesawat pergi pulang, penginapan, kuliner, hotel, dan tempat wisata lainnya. Untuk itu wajib banget simak videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow Instagram dan TikTok aku @yuniarmita dan jangan lupa untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar video satu persatu sampai dengan link booking hotel. Udah siap ikut liburan online? Kalau gitu, let's go! Di hari pertama ini kita mulai dengan keberangkatan ke Bali. Jadi sekarang ini aku udah ada di Bandara Soekarno-Hatta, yang mana kira-kira ini tuh pukul 2 pagi. Karena ternyata tuh pesawat kita di reschedule alias dimajukan jamnya menjadi jam 4 pagi. Padahal sebelumnya kita tuh booking pesawatnya di jam 6 pagi. Tapi mungkin karena ada suatu hal, jadi untuk jam keberangkatannya tuh digabungkan. Yap, jadi sekarang kita lagi mau naik pesawat Super Airjet. Dan tadi juga kita sudah melakukan check-in dan juga sudah menitipkan bagasi ataupun koper. Dan sekarang kita lagi mau turun untuk naik ke dalam pesawatnya. Jujur karena ini masih jam 4 pagi, jadi emang masih gelap banget. Untungnya karena ada perbedaan waktu Jakarta dengan Bali, makanya di tengah perjalanan tuh kita udah sempet dapetin pemandangan yang cukup cerah. Jadi karena check-innya tuh udah bisa dilakukan dari H-1, makanya kita kedapatan duduk di dekat jendela karena check-innya udah online. Jadinya kita masih bisa tuh pilih-pilih kursi. Dan ini untuk kondisi di pesawat ternyata udah cukup ramai ya. Jadi aku tuh duduknya di kursi nomor 23. Dan ini di sebelah aku masih pada kosong. Terus ternyata di luar tuh lagi gerimis gitu. Agak-agak takut sih, tapi kayaknya insya Allah aman. Dan sekarang pesawat kita lagi mau take off. Ini kira-kira untuk perjalanan saat take off ya agak-agak gelap sih. Dan juga cuaca di luar tuh lagi hujan ternyata. Tapi alhamdulillah menurutku untuk take off-nya sih Super Airjet ini lumayan smooth ya teman-teman. Jadi walaupun harganya murah, tapi servisnya juga udah cukup oke. Cuma sayangnya pas kita masih belum ada di atas tuh keadaan atau udara di kabin tuh menurutku agak panas sih. Jadinya gerah dan cukup pengap juga. Atau mungkin kayaknya pesawat zaman sekarang kayak gitu kali ya. Karena aku udah lama banget gak naik pesawat semenjak COVID itu. Dan tapi pas udah pesawatnya ada di atas tuh udaranya udah cukup oke lagi sih. Oke, kita singkat aja videonya. Dan sekarang kita udah berada di langit yang cerah. Jadi ini tuh udah di pertengahan gitu. Kayaknya sebentar lagi juga kita bakalan sampai di Bali. Tapi aku suka banget karena ini masih pagi kali ya. Jadinya tuh langit-langitnya tuh masih bagus banget. Awan-awannya juga cakep. Ya pokoknya untuk perjalanan kali ini dari Jakarta menuju ke Bali ini tuh cukup menyenangkan. Jadi kita tunggu aja karena pesawat kita sebentar lagi akan landing dan mendarat di Bali. Dan teman-teman kayaknya harus siapin cemilan deh untuk nemenin aku liburan di Bali kali ini. Karena kalau udah teman-teman lihat ini tuh durasinya cukup panjang ya. Jadi selamat nonton sambil liburan dan sambil nyemil juga. Jujur aku suka banget sama view-nya karena emang secakep itu. Apalagi ini tuh langitnya tampak biru banget ya, beda banget sama langit Jakarta. Dan sekarang kita ini lagi mau landing, jadi sebentar lagi kita bakalan sampai di Bali.
Yay, sekarang kita udah sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai. Harusnya tuh kita pakai musik ini kali ya. Namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di Bali, gitu gak sih? Nah, sekarang kita lagi ada di spot foto sejuta umat yang datang ke Bali. Biasanya tuh orang-orang kalau misalnya sampai di Bandara Igusti Ngurah Rai itu pada foto-foto di sini nih. Ya emang keren sih, apalagi buat dipasang di status, ya nggak sih? Jadi semua orang pada iri, ih lagi di Bali gitu kan. Dan sekarang kita udah sampai di hotel kita yang pertama. Udah pada tahu kan ya nama hotelnya apa? Kebangetan sih kalau nggak tahu, orang tadi ada tulisannya. Jadi kita sekarang lagi mau titip barang di Hotel Aston. Ini adalah hotel kita yang pertama. Kenapa kita cuma titip barang? Soalnya ini masih jam 10. Jadi udah pasti banget belum bisa check in. Jadi kita titip barang aja. Karena nanti check innya jam 2 ya seperti biasa. Dan setelah titip barang, kita langsung buru-buru sewa motor yang ada di dekat hotel, itu sebelahan aja. Terus kita langsung menuju ke sini. Jadi ini adalah salah satu pelabuhannya Bali. Ini adalah pelabuhan Sanur ya namanya. Apa ya? Ya pokoknya tempat nyebrang gitu deh. Karena kita lagi mau menuju ke Nusa Lembongan. Untuk harga per orangnya itu tiketnya 200.000 PP. Tadi karena aku beli 2 tiket sama temanku jadinya 400.000 udah termasuk PP. Kenapa kita belinya PP? Karena kita rencananya emang gak mau nginep. Jadi kita akan berangkat jam 11 pagi dan kita akan kembali lagi ke Sanur itu jam 4 sore. Oh iya, untuk video-video sebelumnya itu udah pernah aku upload. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nonton video detailnya, mungkin bisa langsung aja cek kolom deskripsi. Aku akan masukkan beberapa linknya. Ataupun langsung searching aja playlist Bali 2024 ya. Dan sekarang kita lagi mau menuju ke kapal kita. Ini tuh fast boat gitu. Cuma bagus kapalnya, aku suka sih. Dan dulu juga aku waktu ke Nusa Lembongan dan Nusa Penida itu juga naik kapal-kapal yang kayak gini. Dan cukup takjub dengan perubahan dermaga atau pelabuhan Sanur yang sekarang. Karena udah nampak cakep banget. Jadi untuk naik ke kapal ini tuh kita gak perlu becek-becekan atau turun ke pantainya dulu gitu. Tapi sayangnya nanti pas lagi sampai di Nusa Lembongan kita juga tetap harus sedikit nyebur ya untuk membasahi kaki-kaki kita sedikit dan menikmati Nusa Lembongan yang sangat-sangat indah banget. Dan bener aja dong, ternyata di dalam fast food ini tuh rata-rata isinya semuanya turis asing. Jadi cuma aku dan temanku aja berdua yang turis lokal. Tapi gak apa-apa sih, aku tetap ngerasa keren juga. Ya gimana gak keren coba, kita naik fast food, ini tuh di tengah-tengah laut Bali gitu. Dan pemandangannya tuh secakep ini. Dan lihat dong, itu awan-awannya aja kayak jarang terlihat gitu di Jakarta, awan-awan secantik itu. Terus juga kita tuh juga dikelilingi sama kayak beberapa pegunungan, tapi aku nggak tahu itu gunung apa ya. Terus pas udah mau sampai di Nusa Lembongan, teman-teman bisa lihat ya, ini warna lautnya sedikit-sedikit toska gitu, berarti tandanya kita udah mau sampai. Emang cakep banget sih lautnya, jujur aku tuh kenapa suka banget sama Nusa Lembongan ini, karena emang segitu jatuh cintanya sama laut-laut mereka. Terus ternyata tuh warna lautnya mendekati pesisir pantai itu makin cakep ya. Dan sekarang kita juga udah sampai di pantainya. Dan tadi juga kita sempat main becek-becekan kecil saat akan turun dari fast boat. Terus pas sampai kita langsung sewa motor dan kita langsung cari makan karena kita belum makan dari malam gitu. Dan ini kita nemu fried chicken yang udah pasti insya Allah ini halal ya. Dan kita habis makan fried chicken langsung menuju ke tempat tujuan kita yang pertama. Ini tuh dia kayak apa ya, kayak beach club gitu. Tapi itu cakep banget tempatnya. Terus juga dia menonjolkan pemandangan laut-laut yang cantik ini. Tapi sebenarnya di sepanjang jalan sini tuh ada banyak banget loh beach club atau cafe gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau misalnya sampai di sini bisa langsung explore aja kira-kira yang mana nih yang teman-teman suka.
Dan sekarang kita lagi mau melewati ini tuh namanya Nusa Ceningan, Yellow Bridge-nya gitu. Dan ini cukup terkenal ya, karena emang ya jembatan mana coba yang laut di bawahnya tuh secakep ini tuh, liatin cakep banget. Aku lumayan heboh sih pas lewat sini. Dan juga lumayan kangen sama Nusa Ceningan. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killer? Dan sekarang kita udah sampai di Le Pirates. Ini tuh adalah salah satu beach club yang menurutku cakep karena dia tuh dominannya warna putih, terus lebih menonjolkan ke view-view dari lautan ini. Teman-teman lihat ya, ini cakep banget view-nya. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Maaf banget kalau review aku di Nusa Lembongan atau Ceningan ini agak-agak lebay, karena emang aku segitu cintanya sama tempat ini. Dan kalau misalnya ke Bali mungkin kayak bisa lebih sering gitu, tapi kalau misalnya untuk sampai di sini tuh nggak tahu kenapa menurutku kayak udah pencapaian liburan banget gitu. Dan aku juga pernah terakhir waktu kesini itu kalau nggak salah di pertengahan tahun, itu tuh lautnya kayak kering gitu, jadi di bawah jembatannya tuh kering. Kalau sekarang kan bagus ya, ada warna-warna hijau toskanya gitu. Kalau itu beneran kering, jadi kayak cuma perahu-perahunya aja. Aku bahkan sempat posting juga di Instagram aku lautan keringnya gitu. Jadi pas balik lagi ke sini dan ternyata udah ada airnya lagi secakep itu, ya aku happy banget lah. Terus sekarang kita lagi mau lihat, ini tuh ada kayak penginapan gitu, ada cottage atau villa gitu kali ya. Jadi kita mau lihat dalamnya tuh kayak apa. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat untuk nginep di sini. Sebenarnya cocok banget sih buat yang honeymoon karena emang nggak banyak fasilitas, tapi pas keluar kamar tuh langsung ketemu pantai cantik tadi. Jadi itu dalamnya ada tadi kayak ada kasur ukuran queen atau king gitu kali ya. Dan ini adalah kamar mandinya. Kamar mandinya itu konsepnya kayak terbuka gitu ya, konsep-konsep khas Bali kali ya. Tapi cakep sih menurutku karena dominasi warna putihnya tadi. Tapi untuk luasnya emang menurut aku ini sangat-sangat compact ya. Jadi kayak ya kecil banget sih. Dan aku juga ngeliat ada televisi di sini, atau mungkin ada fasilitas lain yang lebih yang lebih menggoda di sini. Dan setelah dari Le Pirates tadi juga aku sempat pesan jajan di situ, minuman atau makanan aku lupa. Teman-teman bisa langsung aja nonton video lengkapnya ya. Aku udah posting juga kok. Dan sekarang kita lagi mau pindah. Sekarang kita lagi di Cliff Club namanya. Lokasinya sih nggak jauh ya dari Le Pirates tadi, kayak tinggal lurus-lurus sedikit. Dan ini juga nggak kalah cakep karena dia tuh terkenal dengan namanya tuh kalau nggak salah Blue Point. Ya karena lautannya tuh warnanya biru banget, teman-teman lihat deh. Ini emang sebiru itu sih. Kalau yang tadi tuh kita kayak masih ngelihat ada toska-toskanya, kalau ini tuh beneran biru banget gitu. Jadi karena waktu kita cukup singkat, kita jadi mampirnya di 2 tempat aja. Ini adalah tempat kedua atau tempat terakhir. Kita di sini sempat pesan beberapa cemilan gitu sambil duduk-duduk juga. Karena kayaknya sayang banget kalau dilewatin tempat secakep ini dengan pemandangan yang luar biasa, laut biru tadi itu. Terus juga untuk rasa makanannya menurutku ini cukup enak ya. Dan juga untuk harganya masih oke sih, karena ya sesuai aja sama harga-harga kafe gitu, apalagi ini beach club ya. Terus juga di sini juga sama, bisa berenang juga sama kayak di Le Pirates tadi. Cuma untuk HTM-nya atau kayak sewa handuknya juga aku kurang tahu karena aku juga nggak sempet tanya. Jadi ini dia beberapa referensi kalau misalnya teman-teman mau main-main ke Nusa Lembongan.
3:30 sore kita udah sampai lagi di Pelabuhan Jungut Batu ini. Dan kita juga lagi mau siap-siap untuk naik ke kapal pulang. Untungnya tadi juga kita nggak sempat ditinggal ya, karena emang kapalnya sih jalannya jam 4, cuma jam setengah 4 tuh katanya udah kayak meeting point gitu untuk naik kapal ini. Dan lagi-lagi di sini kita satu kapal sama yang isinya tuh hampir seluruhnya adalah turis asing gitu. Terus juga karena aku datangnya telat ya, jadinya kedapatan duduknya tuh di depan. Yang mana kalau di depan sini tuh ombak-ombak tuh akan lebih terasa banget. Apalagi kalau misalnya pas lagi nabrak ombak yang cukup besar, airnya juga agak muncrat ke dalam gitu. Terus juga pokoknya tabrakan ombaknya tuh kerasa banget. Jadi buat teman-teman yang gampang mual gitu, nggak kuat di laut, kayaknya jangan di depan deh. Dan sekarang kita udah sampai lagi di Pelabuhan Sanur. Kita lagi mau menuju ke parkiran motor kita. Jadi kita tuh parkirnya kalau nggak salah di Pantai Matahari Terbit apa ya kalau nggak salah. Pokoknya itulah, nanti teman-teman nonton detailnya aja ya. Dan ini dia Pelabuhan Sanur yang baru. Menurutku ini cakep banget sih, karena dulu tuh nggak ada pelabuhan-pelabuhan kayak gini sama sekali. Dan ini tuh kira-kira jam 4:30 sore. Untuk 4:30 sore tuh di Bali masih cukup terang ya, karena kayaknya biasanya kalau sunset tuh di jam-jam 6:30 gitu, jam 6:30 sampai jam 7. Dan sekarang kita lagi mau keluar dari pelabuhan. Oke, udah sampai kembali di Hotel Aston. Ini tuh namanya Hotel Aston Kuta and Residence. Dan tadi juga kita sempat dapat welcome drink, padahal check-innya udah sore ya. Jadi ini dia adalah kamar kita. Aku lupa sih tipe kamarnya apa. Teman-teman bisa langsung aja nonton video lengkapnya di YouTube aku, udah aku upload juga untuk Aston Kuta Residence. Dan ini untuk kasurnya tuh kayaknya tipenya king gitu, karena dia besar banget. Dan untuk penampakan kamarnya sih menurut aku ini agak old gitu ya. Jadi kayak lumayan hotel yang udah lama. Mungkin lebih tepatnya ke legend kali ya. Tapi untuk kolam renangnya tuh ini luas banget, aku suka. Dan untuk fasilitas hotelnya juga lengkap banget. Ini dia adalah toiletnya. Aku suka karena toiletnya tuh ada batapnya, jadi bisa berendam-berendam sedikit lah ya, melepas penat yang tadi habis panas-panasan juga seharian di Nusa Lembongan. Dan ini adalah penampakan di malam hari. Dan malamnya seperti biasa kalau lagi di Bali atau lagi di Kuta, biasanya tuh aku selalu mampir ke sini. Ini adalah nasi pedas Ibu Hanif. Nggak tahu, aku suka banget sama nasi pedas Bu Hanif karena rasanya tuh pas aja dan juga sambalnya pedas banget, tapi bukan yang tipe manis gitu. Dan untuk harganya juga menurutku masih lebih murah daripada nasi pedas Bu Andika. Terus kalau misalnya ke sini kalian harus cobain ususnya itu. Terus sama orek keringnya itu juga enak banget. Aku juga makan ini kayak sekitar 20.000 apa kalau nggak salah ya, 20 sampai 23 ribuan. Dan aku juga sempat bungkus karena emang udah lama banget nggak makan nasi pedas Bu Hanif, jadi emang kangen banget. Ini adalah makanan aku dan teman aku, dan ya segitu kangennya aku juga sama makanan ini sampai pas ngedit aja nih sekarang jadi kayak agak ngiler gitu, gimana ya. Dan sampai di hotel kita juga langsung menuju ke parkiran untuk taruh motor. Terus ini dia adalah situasi di depan hotel. Jadi lokasinya tuh dia emang di pinggir jalan banget. Terus juga deket banget sama bandara, kayak kurang dari 1 kilo. Dan tadi juga di depannya ada minimarket. Terus juga kita habis itu naik ke rooftopnya dari hotel ini. Ternyata tuh mereka ada rooftopnya gitu, bagus. Dan ternyata kalau misalnya sunset tuh dia viewnya juga cakep karena mengarah ke laut juga. Dan pagi harinya kita lanjut sarapan. Kayaknya nggak afdol kalau misalnya nginep di hotel tapi nggak nyobain masakannya gitu. Dan ini adalah beberapa menu yang ada di hotel ini, tapi nggak bisa aku tampilin semua. Jadi teman-teman mungkin langsung nonton detailnya aja ya di video khususnya. Habis sarapan lanjut explore lagi untuk fasilitas yang ada di hotel ini. Jadi selain dia punya pool yang besar ini tuh, poolnya ada dewasa dan juga anak-anak. Mereka juga punya fasilitas gym yang mana di depan gymnya tuh ada kayak view laut juga.
Terus juga kita pas siangnya check out, lanjut makan siang di sini. Ini adalah Pink Tempong. Sekalian juga kita ketemu sama 2 teman kita yang lain yang baru datang dari Jakarta. Dan juga lumayan penasaran, soalnya kata temanku Pink Tempong ini tuh enak banget. Jadi karena aku belum cobain, aku juga lumayan penasaran sih. Terus juga ternyata di sini juga udah mulai rame, tapi lucu banget ya karena dia tuh dominasinya warna pink gitu. Dan ini dia pesanan aku udah datang. Untuk rasanya sih aku suka ya. Apalagi dengan harganya menurutku ini masih cukup oke, sekitar 30.000 sampai 40 ribuan. Next, habis makan kita lanjut ke penginapan kita yang kedua. Ini tuh kita lagi ada di daerah Jimbaran karena kita akan menginap di Villa Bulan. Pas sampai di sini kita langsung dapat welcome drink dan ini seger banget sih. Terus ini dia adalah villa kita. Jadi villa kita tuh ada di pojok gitu. Dan tipe villanya tuh mereka emang tingkat ya, karena ini tuh tersedia dengan 2 bedrooms. Terus masing-masing villa tuh punya private pool gitu. Cakep banget ya, aku suka banget sih. Dan sekarang aku lagi mau lihat ke master bedroomnya. Ini adalah kamar yang berada di bawah, terdiri dari satu kasur queen atau king, kayaknya sepertinya, soalnya besar gitu kan kasurnya. Dan dia tuh untuk bathroomnya tuh ada bathtubnya guys. Jadi untuk bathtub dan toiletnya tuh terpisah, terdiri juga dengan rain shower dan juga hand shower. Terus untuk fasilitas lainnya juga ini lengkap banget karena mereka tuh punya kitchen, yang mana kitchen itu juga bisa dipakai. Terus juga ada kulkas, ada microwave juga. Untuk penggorengan atau alat-alat lainnya juga lengkap banget. Dan untuk kamar yang di lantai 2 ini tuh terdiri dari 2 kasur tipe twin. Dan untuk toiletnya sebenarnya sama, cuma yang membedakan dia tuh nggak ada bathtubnya. Jadi untuk shower dan juga toilet sama-sama terpisah ya. Dan untuk wastafelnya ini tuh menurutku cakep sih. Terus sekarang aku mau kasih lihat untuk view dari kamar kita yang ada di bawah. Jadi pas buka gorden tuh langsung ketemu sama poolnya. Aduh, cakep banget sih. Lanjut sore harinya, kita tuh keluar dari villa untuk ke daerah Jimbaran. Dan sekarang kita udah ada di salah satu beach club namanya Azure. Dan ini tuh teman-teman lihat deh, beach club itu cakep banget. Apalagi mereka tuh dominasinya warna putih gitu. Terus dari sini juga sebenarnya bisa ngelihat sunset gitu guys. Aduh cakep banget sih. Terus yang aku suka, beach club ini tuh nggak terlalu rame gitu. Tapi sebenarnya teman-teman juga bisa kok berenang di sini. Habis ngejus dan foto-foto sedikit di Azure tadi, kita lanjut ke tujuan utama kita. Jadi ini tuh jaraknya cuma beberapa meter aja dari si Azure tadi, tinggal lurus sedikit. Kita sekarang lagi ada di Happy Den kalau nggak salah namanya. Jadi ini tuh kayak warung seafood gitu, tempat makan seafood yang lumayan terkenal katanya di daerah Jimbaran. Karena tuh rasa-rasa dari bumbu mereka tuh enak banget. Dan di sini tuh kalau misalnya teman-teman nggak reservasi dulu tuh nggak bisa masuk karena setiap harinya emang udah full terus gitu. Selain rasa masakannya yang enak, yang bikin tempat ini terkenal tuh adalah harganya tuh yang ramah kantong banget sih. Terus untuk aneka seafoodnya juga ini tuh bisa dibilang cukup fresh ya. Dan terlihat ya ini tuh kira-kira jam 5:30 sore. Rupanya tuh udah rame, dan pas kita baru datang tuh juga ditanya apakah sudah reservasi dan juga atas nama siapa. Karena kalau misalnya nggak reservasi, dijamin banget nggak akan bisa deh masuk ke sini. Dan teman-teman lihat ya, ini tuh view-nya cakep banget. Karena emang beneran berdampingan langsung sama lautnya Jimbaran gitu, pantainya Jimbaran maksudku. Dan teman-teman kalau misalnya ada yang mau main-main di pantainya juga bisa. Tinggal turun aja lewat jalan yang ada di sebelah Happy Gen tadi. Dan ini dia pemandangan pas lagi sunset. Cakep banget sih, apalagi ada perahu-perahu yang lagi berlayar di sana. Selesai makan kita lanjut kembali ke villa, terus juga aku lanjut batapan.
Dan pagi harinya ternyata kita tuh udah disiapin sarapan di sini, disiapin langsung oleh staff dari villanya. Jadi tuh terdiri dari 4 pack sarapan, lengkap juga sama buah-buahan, terus juga ada jusnya juga, ada roti-rotiannya juga, ada teh kopi juga. Pokoknya lengkap banget sih. Padahal udah sarapan dengan menu enak-enak, tetap ya habis ini kita bikin Indomie sambil memanfaatkan fasilitas kitchen yang ada. Jam 9 pagi kita check out untuk langsung menuju ke Kintamani. Di sini tuh kita sewa mobil, untuk nomor rentalnya kayaknya udah pernah aku masukin di video-video yang sebelumnya. Dan ini tuh kira-kira perjalanan menuju ke Kintamani. Untuk jaraknya tuh kira-kira sekitar 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Menurutku cukup jauh sih. Bahkan kita juga sampai sempat ketiduran juga di mobil. Dan sekedar info, waktu kita kesini tuh kira-kira lagi long weekend juga, dan ini tuh pas banget lagi di tanggal merah waktu kita ke Kintamani ini. Jadi kira-kira kondisinya seperti ini. Terus nanti tuh di ujung sana sebelum kita masuk ke daerah Kintamaninya, di sini tuh kita diwajibkan untuk membeli HTM gitu, membayar HTM. Itu kayaknya kira-kira sekitar 10 ribuan per orang sampai 15 ribuan gitu. Terus habis itu kita lanjut explore ke Kintamani. Dan di pemberhentian pertama kita ini lagi mampir ke Pepper Hills. Jadi ini tuh salah satu cafe yang ada di Kintamani, lumayan ngetop juga sih kayaknya. Cuma sayangnya pas kita datang ke sini ini tuh rame banget. Jadi emang ini tuh jaraknya paling dekat dari pas kita keluar jalan tadi. Mungkin itu kali ya salah satu alasan kenapa cafe ini tuh rame banget. Dan menurut info, kalau misalnya kita udah dapat kursi boleh sih didudukin. Jadi di sini kita lagi mau cari-cari kira-kira kursi mana yang kosong yang bisa kita tempatin. Dan sebenarnya tuh kita pengen banget duduknya di depan-depan sini atau area outdoor sambil mandangin gunung yang cakep ini. Jadi kita sambil cari-cari juga di sini yang mana yang available gitu, dan ternyata penuh semua. Kita udah cari sampai ke bawah-bawah juga, ternyata masih full. Akhirnya kita pindah tempat dan geser ke cafe terdekat gitu. Ini tuh namanya Himalila Cafe. Jadi sebenarnya ini juga masuk sih di list kita. Cuma kita nggak nyangka kalau ternyata di cafe ini tuh nggak seramai cafe sebelumnya. Jadinya kita mampir deh ke sini. Dan karena ternyata di sini tuh ada tempat yang kosong, akhirnya kita menghabiskan waktu sesaat di sini. Terus juga kita juga sempat pesan beberapa makanan dan juga minuman. Untuk rasanya sih menurut kita ini oke-oke aja. Dan untuk harganya juga masih tergolong murah ya untuk tempat sebagus ini. Jadi aku rekomendasiin banget buat teman-teman kalau misalnya ke daerah Kintamani, mungkin bisa banget nih mampir ke Himalila Cafe. Dan gak lama pas kita lagi duduk ternyata turun hujan yang cukup deras sih. Tapi gak lama kemudian ini tuh cuacanya langsung cerah lagi kayak gini. Teman-teman lihat deh, ini beneran gak bisa diprediksi sih untuk cuaca di sini. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Habis dari Kintamani kita lanjut explore ke Ubud. Sambil kita ke arah pulang ke daerah Kuta, kita mampir dulu nih ke sini. Jadi ini adalah salah satu cafe di Ubud yang punya pemandangan tuh cakep banget. Karena dia tuh menunjukkan view dari Tegal Alang. Cuma sayangnya pas kita kemarin kesini tuh di awal-awal tahun sempat musim hujan gitu, jadinya untuk Tegal Alang itu nggak terlalu hijau. Jadi disarankan kalau misalnya teman-teman mau kesini mungkin bisa di pertengahan tahun ya. Dan untuk pemandangan di sini tuh emang cakep banget ya. Terus juga dominasi dengan warna hijau-hijau gitu. Ada pool juga di sini yang bisa dipakai untuk berenang. Dan juga untuk makanannya menurutku di sini juga rasanya cukup enak-enak.
Untuk harganya bisa dibilang pricey, tapi ini masih sesuai dengan tempatnya yang secakep ini. Habis dari situ kita lanjut lagi mau explore pasar Ubud. Jadi sekarang kita udah sampai di salah satu pasar Ubud. Ini adalah pasar tradisionalnya. Jadi sebenarnya untuk pasarnya tuh udah ada yang direnovasi jadi modern. Tapi kenapa lebih kayak tertarik dengan pasar tradisional yang tadi ya? Habis dari Ubud kita lanjut pulang kembali ke hotel kita yang ketiga. Jadi kita sebenarnya baru mau check in, tapi sebelum itu kita makan dulu di sini. Ini adalah ayam bakar Waaini. Letaknya tuh nggak jauh sih dari hotel kita. Untuk rasanya lumayan enak dan harganya juga cukup murah. Dan sekarang kita lanjut mau check in di hotel kita yang ketiga. Ini namanya kalau nggak salah Hotel Grand Mega Boutique. Jadi untuk lokasinya tuh sebenarnya ini sangat strategis ya. Cuma aku cukup kaget pas sampai di sini tuh kita emang udah malam hari ya, tapi penerangannya tuh sangat-sangat kurang. Dan juga untuk kondisi kamarnya cukup buatku sih cukup mengecewakan karena kita tuh order 2 kamar, booking 2 kamar, udah request untuk yang berdampingan atau depan-depanan, tapi ternyata dikasih yang jauh. Terus juga untuk kondisi kamarnya tuh juga cukup gelap, jadi penerangannya tuh kurang banget. Terus untuk kamar kita tuh tergolong kamar yang cukup kotor. Kita juga sempat beberapa kali komplain. Malah di kamar teman aku tuh ada bau pesing yang nggak bisa hilang sama sekali. Terus juga baunya lumayan menyengat, dan sayangnya kita juga nggak bisa tuker kamar karena katanya sih udah full. Padahal kita juga udah request sedari pagi, udah konfirmasi berkali-kali, tapi nggak tahu kenapa dapat kamar yang kayak gini. Hari keempat kita mulai dengan sarapan di hotel ini. Untuk menu sarapannya sebenarnya cukup banyak, tapi ada banyak menu juga yang kayak berantakan dan udah pada habis gitu. Dan ini adalah pool dari hotel mereka. Untuk poolnya tuh ini luas banget ya. Terus juga dia tuh bentuknya bagus. Tapi sayang ada beberapa part yang kelihatan banget kalau poolnya ini tuh kurang dibersihkan. Dan selesai sarapan, kita lanjut check out untuk pindah ke penginapan kita yang keempat. Jadi kita tuh akan menuju ke daerah Seminyak. Dan katanya villa kita ini tuh letaknya deket banget sama pantai PT Tenget. Jadi untuk itu ikutin terus video aku ya. Jadi sekarang kita udah sampai di Villa Bali Royal Heritage. Untuk lokasinya ini tuh deket banget sama banyak kafe-kafe cakep di daerah sini. Dan ini adalah beberapa villa yang lagi kita lihat. Sebenarnya tuh villa kita ada di daerah belakang, cuma karena kita harus melewati beberapa villa dulu. Jadi tadi sempat kita beberapa kali kayak bingung pilih villa yang mana. Dan karena kemarin tuh kita nginepnya pas lagi sepi, jadi tuh kita dapat upgrade di kamar yang tersedia 3 bedroom gitu. Jadi untuk konsep dari gabungan seluruh villa di sini tuh katanya menganut konsep Bali Solo gitu. Makanya kayak kelihatan banget ada beberapa ornamen-ornamen dan juga furniture yang terlihat Jawa banget gitu ya. Dan ini adalah villa kita. Kenapa kita pilih villa ini? Karena untuk living roomnya tuh dia luas banget. Terus juga untuk televisinya juga ini udah besar banget dan juga udah smart TV. Dan ini adalah pool dari villa kita. Untuk poolnya sih emang nggak terlalu luas seperti villa-villa yang lain ya. Tapi menurutku udah cukup oke. Dan untuk di sini juga tersedia fasilitas wifi. Pas siang harinya kita lanjut trip lagi. Jadi di sini kita lagi mau explore beberapa pantai. Dan sekarang kita lagi ada di pantai Tanah Barak. Ini adalah salah satu pantai hidden gem gitu, karena letaknya tuh emang kayak ngumpet gitu dan dia tuh ada di turunan jalan kayak gini. Terus kalau misalnya lautnya lagi pasang, ini tuh udah pasti banget pantainya tuh nggak bisa didatengin. Jadi karena saat ini lautnya lagi tenang, makanya kita bisa turun ke pantai ini. Dan lihat deh, kalau misalnya dari atas tuh kelihatan cakep banget ya pantainya.
Dan sesungguhnya untuk menuju ke pantai ini tuh kita harus melewati anak tangga yang lumayan curam gitu. Lihat deh, ini tuh tangganya pijakannya tinggi-tinggi banget. Jadi untuk teman-teman yang kesini harap berhati-hati ya. Selesai explore dan main-main di Pantai Tanah Barak ini, kita lanjut lagi untuk explore ke Pantai Melasti dan juga Pantai Pandawa. Tapi di Pantai Melasti ini tuh kita sebenarnya punya tujuan lain, karena kita tuh lagi mau main-main ke beach club yang ada di sini. Ya bener banget, sekarang kita lagi ada di Palmilla, Bali. Ini adalah salah satu beach club yang menurutku tempatnya tuh cakep banget karena dia tuh pakai warna-warna earth tone gitu. Dan juga dia tuh berada di kawasan yang bisa dibilang cukup ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Dan untuk main di sini tuh teman-teman diwajibkan untuk membayar HTM. Untuk per tiketnya itu sekitar 100.000. Itu untuk tiket yang paling murah ya, dan itu udah termasuk pilihan untuk ditukar salah satu minum ataupun salah satu popcorn, atau juga bisa juga ditukar dengan satu towel untuk teman-teman berenang. Dan untuk staff baik yang foto-foto kita dari tadi itu namanya Mbok Masni. Dia baik banget sih karena suka menawarkan jasanya untuk foto-fotoin tamu-tamu yang datang ke sini, dan juga menurutku hasil fotonya juga lumayan bagus sih. Habis dari sana kita lanjut ke Pantai Kuta. Kenapa kita pilih ke sini? Karena dari sini menuju ke villa kita tuh lumayan dekat. Sementara kalau misalnya tadi kita sunsetan di Palmilla itu kayaknya perjalanannya cukup jauh. Apalagi tadi kita kesananya tuh naik motor ya. Dan sekarang kita udah sampai di Pantai Kuta. Di sini kita rencananya mau hunting sunset karena ini adalah hari terakhir kita berada di Bali sebelum nantinya besok siang atau sore kita udah pulang lagi ke Jakarta. Jadi kayaknya waktu untuk hunting sunset itu cuma ada hari ini aja. Dan karena kita juga cukup lapar, akhirnya kita beli bakso di sini. Di daerah Kuta sini kita beli 2 mangkok bakso. Ini tuh harganya kalau nggak salah sekitar 20.000 sampai 25.000-an. Ya untuk porsinya menurutku lumayan kenyang sih. Ya walaupun rasanya sosok aja, tapi lumayan banget buat teman-teman yang lagi mau sunsetan di daerah Kuta. Terus biar nikmatin sunsetnya lebih fokus dan lebih khusyuk, kayaknya aku mau ganti musiknya deh, bentar. Masya Allah ya, ini untuk sunsetnya cakep banget. Dan kayaknya ini adalah sambutan di hari terakhir kita ada di sini. Jadi makasih Bali untuk 4 harinya, karena untuk 1 harinya masih besok. Jadi sekarang kita lagi mau pulang untuk istirahat di villa. Untuk perjalanan dari Pantai Kuta ke villa kita tuh mungkin kira-kira sekitar 15 menitan, karena ternyata di Legian sini tuh macet banget. Jadi kita agak tersendat sedikit padahal kita naik motor loh. Tapi untuk explore pantai hari ini sih cukup menyenangkan ya. Dan selamat pagi. Di hari terakhir ini tuh pagi-paginya aku sempat jalan-jalan di sekitar villa sambil keliling-keliling. Rupanya tuh villa ini luas banget ya. Jadi ada beberapa tipe juga di sini. Selain dari villa yang untuk beberapa keluarga, di sini juga ternyata kayak ada cottage gitu. Dan untuk harga cottage-nya tuh ini start from 750 ribuan. Terus juga mereka punya pool sendiri yang ternyata tuh cukup luas juga. Dan ini juga untuk area di jalan sini bisa banget jadi area atau spot olahraga buat teman-teman yang mau olahraga. Terus ini adalah gambaran dari cottage-nya mereka. Untuk cottage-nya tuh honeymoon vibes banget gak sih? Jadi kayak ada kelambu-kelambu gitu di kasurnya. Terus juga dia tuh dominasi kayu-kayu gitu ya. Tapi untuk fasilitasnya juga sama, ada mini kulkas di dalamnya, ada AC juga, terus juga ada televisi yang katanya sih sudah smart TV. Terus ini adalah bagian bathroomnya.
Dan untuk bathroomnya tuh ternyata aku gak nyangka sih, cakep banget. Mungkin karena dominasinya tuh kayu-kayu gitu ya. Dan menurutku ini di sini tuh nggak ada vibes horror atau spooky sama sekali, karena secerah ini. Terus juga cakep banget sih, aku tetap suka. Dan ini adalah area showernya. Terusnya juga untuk toiletnya juga menurutku ini cukup luas juga ya. Selesai dari sini aku lanjut sarapan, balik ke villa. Terus siangnya kita juga langsung check out dan kemudian kita langsung berburu oleh-oleh gitu. Yang pertama ini tuh kita lagi mau ke pai susu enak. Dan ini untuk harganya sih menurutku jauh lebih murah dibandingin kayak kita beli di Krisna gitu ya. Mungkin karena ini adalah store khususnya mereka. Terus abis dari sini juga kita sebenarnya tetap lanjut ke Krisna karena kayak ada beberapa barang yang mau kita cari juga. Dan ini juga mereka jual berbagai macam pia juga sih. Jadi selain dari pai susu, ternyata mereka juga kayak jual beberapa titipan pia-pia lain. Dan dari pai susu enak, kita lanjut lagi ke Krisna seperti yang tadi aku bilang. Di sini tuh ada beberapa barang yang mau kita cari, tapi ternyata ini ramai banget karena mungkin ini adalah long weekend kali ya, dan ini adalah hari Sabtu. Terus di dalamnya sini tuh ternyata juga udah banyak banget kayak stok-stok oleh-oleh yang udah hampir habis. Akhirnya kita juga nggak lama sih ada di sini dan kita lanjut cari ke toko-toko original dari barang-barang yang mau kita cari, termasuk pai susu juga. Habis beli oleh-oleh dengan cukup, kita lanjut explore lagi. Sekarang kita lagi mau mampir ke salah satu cafe yang rupanya tuh ini cakep banget. Dan ini tuh berada di kawasan Seminyak juga, tapi kayak udah deket-deket sama Canggu gitu. Dan ini tuh namanya ST Cafe. Dia tuh di sininya kayak ada banyak toko-toko atau stand-stand pakaian gitu. Tapi di dalamnya tuh untuk bentukan kafenya cakep banget. Malah kalau aku bilang tuh kayak lebih mirip-mirip ke studio foto kali ya. Kan bener aja kan yang aku bilang. Jadi cafe ini tuh emang cakep banget. Mungkin bisa dibilang juga kalau ini tuh super estetik atau bisa juga dibilang instagramable kali ya. Dan yang paling aku suka dari cafe ini selain dari dia tuh spot photoable, di sini tuh juga nggak ada minimum paymentnya. Jadinya untuk teman-teman yang kayak mau cuma nyemil-nyemil aja sambil foto-foto itu juga bisa banget. Dan mereka juga punya area outdoor kayak gini. Dan untuk area outdoornya sebenarnya nggak terlalu banyak sih, atau mungkin ini cuma buat foto-foto aja kali ya. Dan ini adalah beberapa makanan yang udah kita order. Untuk makanannya sih menurutku rasanya cukup enak. Dan untuk harganya tuh bisa dibilang ini standar banget, alias cukup oke dengan penampakan cafe yang secakep ini. Next dari ST kita lanjut ke coffee shop. Ini adalah salah satu coffee shop yang udah lumayan terkenal juga di daerah Kerobokan. Jadi ini adalah Stuja. Untuk Stuja ini tuh dia lebih terkenal dengan Stuja di pantai ya, dan itu lokasinya tuh ada di Pantai Sanur. Sementara untuk Stuja di sini tuh menurutku malah kayak lebih kalem, lebih adem gitu, karena dia tuh banyak nuansa pohon-pohon, tanaman yang hijau, dan juga ternyata mereka juga kids friendly ya, karena terbukti di sini tuh ada kayak mini playground gitu, dan ini juga ada sawah-sawahnya di sini, cakep banget ya. Dan padahal tuh katanya sawah-sawah ini tuh masih belum sempurna gitu. Jadi kalau misalnya sedang musim panas mungkin akan lebih bagus lagi. Terus juga aku suka di sini karena banyak angin sih.
but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Dan ini adalah pesanan kita. Aku di sini pesan kopinya mereka, terus sama ada pastry dan juga ada milkshake gitu. Dan itu semua rasanya tuh enak-enak banget. Dan untuk harganya menurutku masih tergolong murah sih. Dan sekarang kita lanjut untuk makan siang. Kita lagi ada di nasi tempong Indra. Ini adalah salah satu nasi tempong yang udah cukup terkenal banget ya kalau di Bali. Karena terbukti pas kita datang ke sini juga ternyata tempatnya tuh luas banget. Udah tempatnya seluas ini, tapi ternyata ini juga udah rame banget sampai kita nggak kebagian tempat duduk. Alhasil kita minta cariin sama staff dari nasi tempong Indra ini, dan kemudian akhirnya kita dapet tempat duduk alias meja juga untuk makan, karena sempat rebutan juga sih. Sempat bingung juga untuk rasa di sini tuh seenak apa ya, karena segitu rame dan hebohnya. Apalagi katanya mereka juga sampai buka cabang di Jakarta juga ya. Dan untuk harganya ini tuh sedikit lebih mahal dibandingin nasi tempong pink. Tapi untuk ukuran ayamnya ini bisa dibilang jumbo banget sih. Bahkan kayaknya makan satu ayam untuk berdua itu juga udah cukup kenyang. Tapi untuk harganya ini tuh kayak kira-kira satu piring atau satu paketnya tuh sekitar 50 ribuan. Mungkin lebih, jadi kayaknya sebanding lah dengan ukuran ayamnya dan juga untuk porsi makanannya. Tapi untuk yang aku notes di sini tuh sambal mereka tuh enak banget, pedes. Cuma agak lebih asin ya dibandingin nasi tempong pink. Jadi buat teman-teman yang menghindari asin, kayaknya nggak akan cocok sih untuk makan banyak di sini. Now we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. Jadi sekarang ini udah pukul 3:30 sore. Sementara pesawat kita tuh akan terbang di jam 6 sore atau jam 18. Jadi kita sekarang udah siap-siap mau menuju ke bandara, tapi kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya ke bandara tuh nggak lewat tol Bali Mandara ini. Makanya tadi aku sempat request ke bapak supir untuk lewat sini dulu sambil nikmatin detik-detik terakhir balik ke Jakarta dari Bali. Jadi aku juga saranin buat teman-teman kalau misalnya mau jalan-jalan yang Bali banget, kayak tol yang bisa dilewatin sama motor itu di sini sih. Jadi kalau misalnya teman-teman bawa motor, cobain deh lewat jalanan sini. Kayaknya bakalan seru banget. Karena aku belum sempat berhasil jalan-jalan lewat sini naik motor. Jadi nggak apa-apa ya, kita lewat sininya sambil searah pulang aja. Jadi sekarang kita udah sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan sekarang aku lagi mau ke tempat untuk check-in. Jadi sebenarnya untuk check-innya kita udah via online ya. Dan sekarang kita lagi mau titip bagasi. Kita akan pulang ke Jakarta naik Airlines Transnusa. Berhubung ini adalah kali pertama aku cobain maskapai ini, jadi cukup excited juga sih. Tapi sebelum pulang kita di sini lanjut beli oleh-oleh lagi karena ada namanya toko Bali Banana, dimana ini tuh ternyata bolu atau cake-nya tuh enak banget dan aku nyesel cuma beli satu. Untuk harganya sih tergolong murah ya, untuk di bandara tuh sekitar 40.000 sampai 50 ribuan. Dan untuk teman-teman yang bingung mau beli oleh-oleh apa di bandara, coba deh cobain Bali Banana tadi. Ternyata tuh enak banget dan aku lumayan suka sih. Dan ini kita masih nunggu-nunggu untuk jam boarding kita. Dan sekarang kita udah berada di gate yang tempat Transnusa akan boarding. Jadi kira-kira kayak gini guys untuk situasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan tepat di jam 5 sore kita udah bisa langsung boarding. Ternyata ini juga udah cukup ramai banget dan sayangnya aku sama teman-teman tuh kepisah karena aku juga emang bookingnya tuh beda sama mereka. Alhasil pas aku check-in tuh juga nggak bisa berdekatan. Dan karena untuk maskapai atau pesawat dari Transnusa tuh nggak deket-deket sini, alhasil kita harus naik bus ini dulu. Dan aku cukup
apa ya, cukup kecewa juga karena ini tuh busnya tuh sampai penuh banget, bahkan sampai kayak desek-desekan mungkin supaya bisa sekali jalan gitu kali ya maksudnya. Tapi ternyata malah kayak maksain gitu sih. Dan ini sekarang kita udah ada di dekat pesawat Transnusa, kita juga udah siap untuk naik ke atas pesawat. Terus aku dapetin harga tiket pesawat ini tuh lumayan di harga 800.000 sampai 700.000 sampai 800 ribuan. Jadi masih cukup murah ya untuk maskapai yang katanya tuh cukup bagus ini. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out there by. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Dan sekarang aku udah ada di dalam cabin dari Transnusa. Ini adalah kursi aku di sebelah sini karena pas kemarin aku mau pilih kursi itu udah nggak bisa. Alhasil ya udah kita terima aja karena kita nggak duduk di pojok atau deket jendela gitu guys. Alhasil aku cuma dapat view tipis-tipis banget dan sisanya aku juga sempat minta footage dari jendela sama temen aku yang duduk di dekat jendela. Dan ini adalah beberapa teman aku yang duduknya tuh misah sama aku gitu. Terus untuk pengalaman yang aku dapet waktu di Transnusa ini tuh rupanya dia tuh kayak cukup gerah gitu loh. Jadi di kabinnya tuh emang panas banget dan bahkan kayak ada beberapa orang yang sempat protes juga. Cuma katanya sih saat nanti pesawat ada di atas baru untuk pendinginnya tuh akan mulai berjalan. Tapi aku cukup kaget juga sih karena emang biasanya tuh nggak pernah naik pesawat dengan kondisi kabin sepanas ini. Dan ini adalah situasi saat kita mau take off. Jadi untuk pengalaman aku naik Transnusa ini sih menurut aku ini cukup oke ya karena untuk landing dan take off-nya tuh semuanya halus. Dan yang kurang sih menurut aku kenyamanan di kabinnya kayak udaranya aja sih karena emang rasanya tuh kayak cukup panas dan lumayan pengap juga. Dan karena pas pulang kemarin kita tuh udah di jam-jam sunset gitu. Ternyata tuh di jendela sebelah atau di kursi yang di barisan sebelah kiri itu tuh kelihatan banget sunsetnya. Dan karena di sini aku nggak kebagian, akhirnya aku minta video sunset pas lagi di pesawat ke temanku yang duduk di pojokan jendela gitu. Dan ini dia ternyata videonya tuh cakep banget. Dan sekian dulu untuk recap video kali ini. Gak terasa ini untuk videonya tuh hampir 1 jam. Jadi sekitar 55 menitan. Makasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Pokoknya aku makasih banget deh buat teman-teman yang udah luangin waktunya buat nonton video aku dan bareng-bareng ikutan liburan online. Semoga sehat-sehat terus dan banyak rezekinya ya, biar suatu saat kita bisa liburan bareng, ya gak? Amin. Oke, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang supaya channel ini makin berkembang dan makin banyak kasih informasi seputar liburan. Follow juga TikTok dan Instagram aku @yuniarmita. Dan jangan lupa juga untuk cek kolom deskripsi untuk info lengkap seputar hotel, penginapan, kuliner, dan juga link video lainnya. Aku juga akan masukin link booking dari hotel masing-masing ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa kalau mau nonton video lengkapnya bisa langsung aja cek playlist tentang Bali 2024. Aku juga akan masukkan linknya di deskripsi nanti ya. Maaf kalau video di akhir-akhir tuh udah agak ngalor ngidul gitu ngomongnya, karena emang udah cukup capek juga ya. Ini 1 jam kita dari tadi dengerin aku ngoceh-ngoceh gitu. Jadi pokoknya makasih banyak deh buat teman-teman yang kali ini udah nonton videonya tanpa skip apalagi. Jadi sampai jumpa di liburan selanjutnya. Dan semoga nggak bosan-bosan nonton video-video aku. Sekali lagi juga aku minta maaf kalau misalnya videonya agak boring. Dan buat teman-teman yang punya kritik, ide, ataupun saran, mungkin bisa langsung aja komen di kolom komen ini.
atau bisa juga DM aku di Instagram, karena DM aku selalu terbuka buat teman-teman yang mau curhat juga boleh banget. Silahkan aja DM aku, kalau misalnya aku ada waktu sebisa mungkin aku akan balas ya. Oke, see you next trip, see you next video. Thank you for watching, bye bye.